Bagi saya ya itu, gimana gereja sudah berhenti bermasturbasi sih. Loh, Maksudnya gereja tolong diperjelas ini Oh, bahasanya. iya. Oke, selamat pagi, siang, atau malam terserah deh buat teman-teman yang lagi nonton jam berapa aja sekarang. Oke, kita balik lagi di channel YouTube Podcast Wawasan 62. Oke. Nah, kali ini kita punya tamu yang cukup spesial. Ada Mas Lim di depan saya. Mas Lim ini calon pendeta ya, Mas? Iya, puji Iya. Tuhan, Mas. Kalau calon pendeta jawabnya harus gitu, guys. Puji Tuhan gitu. Oke, Mas Lim boleh dikenalkan dulu apa namanya? Mungkin nama, terus asalnya dari mana gitu? Boleh. Kalau nama lengkap saya sih Lim Septian Adi Nugroho. Kalau saya kelahiran Semarang, tapi dari SD sampai SMA saya di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Oh, Jawa Pekalongan. Tengah. Oke. Dari SD sampai SMA di sana ya, Mas? Iya, di Oke. Pekalongan. Nah, ini kan masalah kita mau bahas nih soal calon pendeta. Masnya kan calon pendeta ya. Nah, Mas Lim ini kenapa sih kok pengen jadi pendeta? Ini pertanyaan. Kan gini nih. Gimana, Saya tahu nih katanya kalau calon pendeta ini kan panggilan. Nah, panggilannya ini. Nah, Mas ini dapat panggilan dalam bentuk apa? Apakah surat? Apakah mungkin dapat WhatsApp dari Tuhan gitu kan? Kita kan nggak tahu ya guys ya. Panggilannya bentuknya seperti apa? Ini kan kemudian ada sebenarnya ya kita tanyain gitu loh. Asik juga ya. Iya. Kalau dibilang panggilan, bagi saya panggilan itu bukan sesuatu yang final atau sesuatu yang pada satu titik tertentu aja sih. Tapi bagi saya itu panggilan itu sebuah proses yang berjalan. Jadi proses yang berjalan sih bagi saya sendiri gitu dari pengalaman selama ini gitu. Cuman biasanya kan orang tanya kenapa kok sekolah pendeta gitu. Iya. Kenapa Siapa kok tahu mungkin karena dulu waktu sekolah nilai agamanya 10 sementara nilai yang lain 5 akhirnya ya udah jadi pendeta aja gitu kan bisa juga ya kan. malah saya itu kalau waktu SMA itu selama 3 tahun saya selalu remedi pelajaran agama. Lu alah lagu itu yang malah jadi pendeta Tiap ini. UTS sama UAS. Kalau itu sih ada cerita lain tentang complicated tuh. Oh, ini. Complicated. Mungkin karena remedi itu lagi mikirnya memilih jadi pendeta ya bisa jadi ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Kalau background keluarga ada yang jadi pendeta juga? Enggak ada sih. Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama Atau sekali. mungkin om atau tante sama sekali enggak pernah ada. Enggak ada sih. Oh, Oke. Terus kalau dari support keluarga gimana, Mas? Kalau support keluarga sih pada awalnya ketika masuk berarti ya. Iya. Ketika Kan masuk pasti itu milih sih lulus SMA ngomong, "Pak, Bu, aku mau sekolah pendeta," gitu kan. Biasanya ngapain gitu. exactly. Exactly. Which is ya guys ya kan. Ya enggak karena orang tua kan melihat ini anak nakal terus juga kayak ya kayak gini lah. Nakal dulu waktu SMA. Nakal. Oh, kalau SMA sudah enggak terlalu sih. Oh, waktu, gitu. waktu SMP gitu kan dilihat track record apa yakin gitu jadi pendeta gitu. Tapi pada Sampai perlu dasarnya dibawa ke psikolog juga enggak sampai ya. Sampai. Tapi pada dasarnya puji Tuhan sih orang tua saya cukup membebaskan untuk pilihan gitu. Cuman ya mereka memang nggak terlalu berpikir kok mau jadi pendeta gitu. Jadi kalau dibilang support mungkin lebih mama yang banyak support sih karena ya mungkin sifat keibuan ya didukung lah anaknya apalah. Iya. Kalau papa saya sih baru bener-bener support itu mungkin ketika saya sudah mau skripsi atau mau proposal skripsi itu baru mulai melihat karena saya udah 3 tahun Menunjukkan keseriusan. menunjukkan keseriusan terus juga
praktek di gereja saya selalu bisa cerita sesuatu yang menyenangkan buat saya pribadi gitu. Mungkin dia melihat oh ternyata anak ini sungguh-sungguh gitu. Oh gitu. Cuman kalau pada awalnya itu kayak mau berangkat tes sendiri, terus juga apa-apa sendiri. Jadi bener-bener lepas lah orang tua itu. Oh. Gitu Sendiri. Oh, lepas bukan karena jomblo ya? Oh, bukan. Bukan ya. bukan juga. Oh, bukan juga. Kalau berapa bersaudara? Mas Tiga. Kevin? Tiga. Anda anak ke? Pertama. Anak pertama. Kalau adik-adik Yang nggak melihat aneh, maksudnya tahu kakaknya cukup aktif ya. Kita jangan bilang nakal kan, kesannya nggak enak ya kan, aktif. Ketika dulu SMP, SMA aktif, terus kemudian sekarang kakaknya memutuskan untuk jadi pendeta begitu. Adik-adik bagaimana? mungkin shock ya kayaknya. Cuman kebetulan saya itu nakalnya di luar. Kalau di rumah saya anak mama. Oh, ya iya mas, anak tetangga. Iya. Iya kan, nggak mungkin juga ya. Terus ini, kalau jadi pendeta itu apakah harus kuliah teologi? Kalau kita ngomongin harus ya harus menempuh suatu mungkin kayak pembelajaran khusus terlebih dahulu sebelum bisa memutuskan jadi pendeta gitu sih. Cuman memang tiap kampus, Jadi untuk tiap gereja dapat punya jabatan di depannya kan PDT itu memang harus kuliah Iya. teologi ya. Meskipun demikian tiap-tiap gereja punya aturannya masing-masing. Oh, oke. Ada yang menghendaki S1 seperti kuliah umum, Iya. seluruh pada umumnya. Ada juga yang mungkin cuma pembelajaran berapa bulan. Itu tergantung kebijaksanaan gereja masing-masing. Oh, oke, baik kalau itu kita nggak perlu bahas lah. Nggak perlu bahas lah. Nggak perlu bahas lah. Viral nanti. Iya. Masih calon daripada calonnya hilang nanti. Mas. Iya betul, kita kan baik ya tal. Nah, ini yang saya mau tanya, kalau sudah jadi pendeta, apa boleh punya pekerjaan lain? Boleh pekerjaan lain? Ya kan karena kita tahu kan namanya pendeta itu kan masalah rohani. Ya. Nah kan kalau pekerjaan selalu dihubungkan dengan istilahnya duniawi. Entah itu apa pekerjaan apa, entah itu dia berdagang, entah itu mungkin dia cuma ngelesi pelajaran sekalipun, itu kan duniawi. Nah sementara gereja ini kan harus rohani. Nah itu boleh nggak dicampur gitu? Tapi kan gereja sendiri kan masih ada di dunia kan mas. Oh gitu. Saya suka ini jawabannya. Enggak sih, mungkin maksudnya pekerjaan lain itu berarti memang profesi lain gitu ya. Iya mungkin. Kalau itu sih tergantung kebijakan masing-masing gereja sih. Oke, kembali. Jadi ada gereja yang memang tidak menghendaki pendetanya punya pekerjaan lain, tapi ada pula yang membebaskan gitu loh. Oke. Tapi itu macam-macam sih. Cuman mungkin saya bisa sharing dari apa yang saya tahu, apa yang dari gereja saya tahu sendiri. Ya jangan, kalau di tempat lain kan enggak. Kita sok tahu namanya. Ya, tapi kan nggak perlu sebut merek gitu. Iya, jangan. Kalau di beberapa gereja, kalau sebut merek, kalau mereka pasang iklan di podcast ini enggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya. Saya nggak bayar. Nggak bayar, jadi jangan diiklankan. Siap. Iya. Jadi kalau dari beberapa gereja yang saya tahu itu punya tata aturan mengenai istilahnya itu kayak jaminan hidup pendeta gitu. Oke. Jadi digaji ya. Mungkin bahasa sekulernya gaji. Bahasa awamnya gitu ya. Iya, bahasa awamnya gaji. Jadi kayak sudah ada jaminan di situ lengkap dengan untuk kebutuhan pendetanya baik secara teknis ataupun yang memang non teknis lah. Jadi itu memang sudah terfasilitasi bahkan keluarganya gitu. Kalau masih single gitu dicariin cara pasangan juga nggak? Atau harus boleh cari sendiri? Kayaknya gereja nggak jadi biro jodoh sih. Cuman, gitu ya. Cuman biasanya ya. Biasanya itu lu siapa tahu kan paket komplit ya, siapa tahu ya kan. Biasanya itu memang gereja itu jadi biro jodoh terbesar atau mungkin calon pendeta itu. Iya, atau mungkin kamu kalau belum punya pasangan nggak ditabiskan jadi pendeta kan, mungkin ada yang begitu kan. Enggak ada ya, nggak harus ya. Malah anak-anak jemaatnya itu rebutan buat jadi apa? Jadiin pendetanya itu menantunya itu biasanya. Oh gitu loh. Jadi anaknya dipromo-promoin, ini Pak sama anak saya. Oh gitu. Oh, sama anak saya gitu. Pernah mengalami hal itu? Pernah. Oh tapi saya mikirnya ya mungkin saya mau, tapi dia kan belum tentu gitu. Oh iya itu beda keyakinan. Iya, Anda yakin? Dia nggak yakin. Dia betul. Terus berarti kalau misalnya nih kita kan nggak, kalau masalah Anda nanti jadi pendeta terus kemudian penempatan di mana kan nggak bisa pilih kan? Nggak bisa pilih. Nah misalnya Anda nanti ditempatkan di sebuah gereja atau di daerah yang pelosok lah, itu berarti dengan jawaban Anda tadi berarti nggak perlu khawatir juga ya, misalnya kayak soal kehidupan, biaya apapun yang dibutuhkan
Anda sebagai pendeta dan keluarga anak istri Anda sudah nggak perlu bingung lagi ya? Oh, kalau itu sih, kalau di gereja saya sih punya kebijakan tidak akan punya gereja di pelosok kayak gitu sih. Cuman kalau dari yang saya tahu beberapa gereja teman-teman saya itu memang ada jaminannya. Cuman mungkin lebih ke bergantung aturan ataupun kebijakan gereja gitu loh. Jadi ada juga teman-teman yang ya jadi pendeta tapi karena lingkupnya agraria, jadi ya mereka juga nyambi jadi petani. Oh. Senin sampai Jumat ya nyawah bareng warga jemaatnya. Oh, ini Cuman informasi memang baru punya ya? kebijakan tertentu yang memang tetap ada jaminan tertentu, tapi kan biasanya gerejanya tidak mampu secara material uang. Iya, iya. Biasanya diganti kayak hasil panen, dikasihkan Oh, pendetanya gitu. sebagian. Begitu sih Iya, biasanya. iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya ada nggak sih dari pengalaman Anda, mungkin teman-teman Anda atau kak kelas Anda berkuliah apa itu, ketika sudah dapat panggilan, kemudian memutuskan untuk apa namanya berkuliah teologi di tengah jalan, akhirnya nggak jadi pendeta. Ada nggak misalnya, toh kalau nggak jadi pendeta jadinya kemana ya? Atau mungkin di akhirnya mungkin berhenti di tengah perkuliahan, mungkin nggak sampai lanjut kah begitu? Ada nggak ya? Tidak sedikit sih. Oh, tidak sedikit. Malah lucunya begini, ada orang yang ketika masuk berkeinginan jadi pendeta, Ya. tapi setelah melewati proses perkuliahan, proses kuliah kan tidak hanya sekadar intelektual tapi jadi spiritual juga kan, Oh iya. mengenai kesiapan mental kita, komitmen dan lain. Itu malah ada juga yang ketika lulus tidak menghendaki menjadi pendeta, tidak ingin jadi pendeta. Ada juga yang ada teman saya itu yang motivasi awal kuliahnya itu supaya bisa PDKT sama gebetannya. Oh. Jadi Jadi dari awal kuliah ini sudah motivasinya salah sebenarnya. iya, tapi justru dia jadi orang yang akhirnya menemukan komitmen pelayanan jadi pendeta gitu. Oh, gitu. Jadi memang macam-macam. Iya, 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 Macam-macam. iya. Jadi akhirnya di situ malah dia disadarkan ini loh, harusnya begini gitu. Iya. Iya, iya. Jadi Itu ya teman perjalanan saya spiritual ya. jalan misalnya. spiritual dan intelektual. Jadi ya biasanya sih mengarahnya jadi guru. Oh iya, Jadi guru atau guru juga- matematika ya? Bukan. Malah kami itu menghindari matematika Oh, sebenarnya. kenapa? Nggak apa-apa. Emang bukan kapasitas kami. Oh gitu ya, ya. Dijelaskan guru apa loh? Ini Ya bukan guru-guru Indonesia. agama sih Oh, rata-rata. guru agama. Guru agama ada juga yang jadi guru BK. Oh ya, Ada- karena belajar psikologi juga ya. Ada juga yang fokus di NGO. NGO? LSM. Oke. Ada juga yang jadi pasangan pendeta karena pacaran terus nikah sama teman angkatannya sendiri. Oh kakak. begitu. Iya. Kalau rencana Anda kira-kira mau nikah dengan yang calon pendeta juga atau? Rencana sih enggak. Oh gitu. Sudah pernah soalnya jadi cukup aja sekali. Oh oh. Sudah pernah jadi cukup sekali aja. Itu cukup masa sekali. lalu saudara-saudara, kita nggak perlu ungkit ya kan, nanti daripada di sini nanti banjir ya kan, nggak usah banjir air mata nanti. Ya. Nah kalau misalnya dia apa namanya ini kalau sampai kehilangan bisa, kalau misalnya kayak tadi kita balik ke teman Anda yang akhirnya nggak meneruskan. Itu kira-kira ini mungkin ya, ini dari sudut pandang kita yang lihat ya. Nggak apa-apa. Itu apakah mungkin dia salah menerima panggilan itu, atau mungkin ketika perkuliahan dia akhirnya dengan materi yang ada di ini kayaknya ada yang salah nih, atau gimana, atau mungkin apa gitu, dari angle mana yang kira-kira sampai akhirnya Oke, bisa membuat dia apa namanya, kok bisa berbelok gitu. mungkin balik kayak yang sempat tadi saya singgung di awal bahwa panggilan itu bukan sesuatu yang absolut, bukan sesuatu yang tetap, tapi itu sebuah proses dalam kita menjalani kehidupan. Itu akan terus berdinamis. Entah dinamisnya akan memperdalam dan memperkuat, atau kita sadar bahwa ini bukan jalan kita gitu. Dan bagi saya panggilan itu nggak cuma hanya menjadi pendeta. Bagi saya kayak masnya jadi host podcast itu juga suatu panggilan gitu kan. Oke. Karena panggilan kita kan tentu menjadi terang seperti halnya Kristus menjadi terang pada dunia gitu. Saya sih jujur dipaksa sih sebetulnya sama teman-teman untuk duduk di sini. Ya mungkin awalnya terpaksa, tapi ternyata suatu saat dari keterpaksaan itu kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang tulus dan ternyata kita ini panggilanku gitu. Oh, gitu. Karena panggilan itu bukan hanya surat atau
apa namanya kayak sumpah serapah di awal, aku pengen jadi pendeta, aku pengen jadi host podcast gitu. Enggak. Tapi itu sebuah proses yang akan terus kita gumulkan gitu loh. Jadi bagi saya orang atau mungkin teman-teman saya atau kakak tingkat, adik tingkat yang dalam proses perkuliahan tidak ingin menjadi pendeta, berarti kan panggilannya bukan di sana. Dan bagi saya itu bukan salah panggilan atau miskomunikasi atau bagi saya itu justru lebih baik gitu daripada memaksakan tetap menjadi pendeta atau jalan lain yang kita pilih tapi ternyata itu cuma karena suara-suara orang sekitar. Bagi saya itu kita udah menyalahi makna dari panggilan sendiri gitu. Oke. Kalau dari pengalaman Anda sendiri, Anda dapat pencerahannya ketika apa nih? Boleh ceritakan nggak pengalamannya? Sampai akhirnya momen, ini kayaknya aku harus ke pendeta nih gara-gara ini nih gitu. Sebenarnya agak lucu sih kalau cerita. Oh, belum cerita ya? Cerita. Oh iya, maaf. Jadi tolong nanti gajinya dipotong aja. Iya. Malah tuh kalau saya ingat kembali, saya tuh ada 2 alasan kenapa saya memutuskan untuk sekolah teologi dan ingin jadi pendeta sih. Iya. Yang pertama karena saya dulu nakal, saya pernah merasakan satu titik di mana saya benar-benar kesepian gitu. Saya nggak usah cerita panjang lebar, nanti sesi curhat gitu. Iya betul, jangan. Jadi saya pernah mengalami satu fase saya tuh kesepian di mana saya ditolak gereja, ditolak keluarga, ditolak oleh orang-orang gitu. Dan di situ itu satu turning point pertama saya bahwa ternyata Tuhan tidak meninggalkan saya gitu. Saya diberikan jalan bahwa ada seseorang yang mengasihi saya gitu. Dan akhirnya itu dimulai dengan pertama kali mama saya mau ngajak ngobrol saya dan tetap mau mengasihi saya gitu. Yang kedua sebenarnya itu saya sebel sama pendeta, Mas. Loh. Saya kesel dan sakit hati sama pendeta gitu. Itu yang menyebabkan saya semakin anti terhadap gereja waktu itu, waktu SMP sampai SMA gitu. Meskipun SMP sempat hampir tidak pernah ke gereja, jadi bilang mau ikut ibadah remaja tapi bolos. Kalau nggak ke warnet, yo nongkrong sama anak-anak bengkel. Dulu anak bengkel ceritanya. Oh, anak bengkel. Dulu ceritanya. Minumnya oli berarti? Iya. Terus setelah itu SMA tetap aktif, mencoba aktif kembali. Cuman saya merasa orang-orang di gereja itu palsu, aktivis-aktivis. Bahkan pendeta, karena saya punya pengalaman pahit dengan pendeta di mana pendeta itu meremehkan keluarga saya, khususnya mama saya gitu. Ketika dulu saya SD itu pengen jadi pendeta SD, karena kagum. Tapi suatu ketika mama saya bertanya apa aja sih yang perlu dipersiapkan. Tapi justru keluarga saya diremehkan karena memang keluarga saya dari golongan menengah ke bawah, tidak mampu. Dianggap mama saya itu mencari sekolah gratis. Jadi pendeta itu bilang kalau memang mau sekolah gratis atau murah, bisa kok jurusan yang lain, nanti gereja bantu. Dan ketika mama saya cerita itu, ya menjadi suatu kebencian sampai SMA gitu loh. Dan turning point yang kedua ketika saya ingin itu, saya berjumpa dengan satu pendeta yang bagi saya berbeda daripada pendeta yang pernah saya jumpai. Jadi saya jadi penasaran. Jadi akhirnya waktu selama SMP dan SMA ini stigma Anda terhadap seorang pendeta seperti itu ya? Buruk sekali. Ketika saya berjumpa dengan dia, saya melihat berarti nggak semua pendeta, tapi kok cuma dia gitu. Kayaknya kepo. Udahlah, kayaknya asik juga nih masuk teologi. Buat mempelajari lebih tahu gitu. Iya. Oke. Wah, turning point yang menarik nih. Nah, kalau misal kalau Anda sudah jadi pendeta nih ya, ini kita berandai dan nanti akan ditempatkan sebuah, karena kan wawasan 62 ini kita bicara soal kebinekaan ya Mas ya. Iya. Nah, kalau Anda sebagai pendeta kemudian ditempatkan di sebuah komplek gereja yang pasti yang kita semua tahu bahwa kalau gereja kan pasti di sekitarnya ada banyak warga sekitar yang macam-macam orangnya, macam-macam agamanya, macam-macam sukunya. Nah, kira-kira Anda sudah punya gambaran nggak sih gimana Anda menjalin keharmonisan dengan lingkungan sekitar? Kan ini kan Anda sudah di tahap akhir ya kan? Iya. Pasti sudah ada gambaran kira-kira aku mau ngapain gitu. Kalau saya sih menghayati, saya memang ditabiskan sebagai pendeta itu oleh gereja secara struktural. Iya. Tapi secara fungsional saya adalah pendeta dalam masyarakat. Bagi lingkup saya nggak cuma gereja, karena panggilan Yesus pun kita mewujudkan kerajaan Allah dalam dunia. Kerajaan Allah itu bukan kita gereja jadi mayoritas atau penguasa, tapi bagaimana
kita bisa mewujudkan kerajaan Allah kan sebenarnya intinya kan sukacita dan cinta kasih. Gimana gereja bisa menghadirkan itu. Cuman kalau mungkin bagi saya ya saya pasti akan ngopi sama orang-orang di situ. Maksudnya membaur Oke. dengan atribut atau tanpa atribut sekalipun. Iya ya. Kalau misalnya Anda sudah beritikat baik nih membaur dengan lingkungan sekitar, tapi kemudian yang namanya keputusan itu selalu ada pro dan kontra. Iya. Nah, kalau dari kontra yang muncul ini dan kuat banget dari orang dalam sendiri gimana? Bagi saya itu orang akan melihat itu ketika sudah ada hasil. Oke. Jadi kalau kontranya masih sebatas saya tetap melaksanakan kewajiban saya, bagi saya itu bukan suatu persoalan. Anggap saja itu saya mengisi waktu luang. Kalau memang ada kontra-kontra yang begitu. Oke. Selagi saya nggak ngumpulin bandar-bandar narkoba terus saya ikutan dagang gitu, Loh baru ya salah. jangan. Itu Konsepnya salah. nggak gitu, Mas. Konsepnya nggak gitu. Aduh, ini repot ini. Tapi mungkin saya boleh cerita sedikit pengalaman saya pernah praktek di suatu gereja di Jakarta. Kalau nggak boleh gimana? Kalau nggak boleh saya tetap mau cerita sih. Oh iya sebenarnya. sudah, monggo aja gitu. Maaf. Monggo kalau ketemu punya cerita gimana? Karena topiknya pas, karena Oh, iya, soal bagaimana menempatkan diri dalam masyarakat. Oh iya silakan. Saya pernah praktek 2 bulan di suatu gereja di daerah Jakarta Utara. Iya. Waktu itu masih cukup panas kasus pelecehan agama yang waktu itu oleh salah satu tokoh Oh iya. gubernur ya itulah. Iya. Pak Ahok gitu. Duh. alah. Jadi di sana Ya. itu daerahnya cukup Saya tadi sudah berusaha darah kata dia ngomong loh, kok malah Anda sebut merek itu gimana? muka masnya ngeselin. Lu saya pakai masker, Mas. Jadi situ di daerah yang memang lagi panas. Di daerah Oh, itu iya. memang panasnya daerah itu. Ya, di situ saya praktek dan di lingkungan sekitar gereja waktu itu diisi sama supir-supir angkot dan preman-preman gitu. Ya, terus akhirnya waktu malam pertama saya datang, saya langsung nongkrong karena kebetulan ada satpam gereja di situ. Ya saya nongkrong, ya di sana apa namanya ya ngopi, terus ngobrol-ngobrol. Dan mereka tidak tahu kalau saya itu mahasiswa teologi yang sedang praktek di gereja itu selama 1 bulan. Jadi 1 bulan pertama itu satpamnya ini. satpamnya tahu. Oh, satu satpamnya ini tahu, apa? saya Orang-orang lain orang-orangnya nggak tahu. Jadi ya saya ngobrol sama preman, terus Iya. mereka cerita, terus ya saya dengarkan. Iya. Sampai akhirnya ketika bulan kedua itu mereka tahu dan mereka kaget gitu loh. Yang ngasih tahu mereka siapa, Mas? Kebetulan satpamnya gitu loh. Oh. Kebetulan satpamnya tanya, "Mas ini tuh sebenarnya kerja di mana?" Mungkin curiga saya intel atau apa gitu ya. Oh iya. Emang mukanya kayak Intel. Karena waktu itu saya suka pakaian hitam-hitam, terus rambut masih agak cepak dulu. Jadi kayak mungkin agak hitam takut. mungkin karena jarang mandi. Ya itu ya, Beda cerita ya. beda Iya, cerita, iya, beda oke, cerita. oke. Ya itu terus setelah itu waktu itu lagi ngopi, terus tiba-tiba kepala saya disemplak, Mas. Yang tangannya itu sebesar paha saya, Mas. Lu alah. Kan saya udah panik kan. Iya. Tapi ternyata dia bilang gini, "Loh, Mas kok nggak bilang nek sampean iku ternyata calon pendeta yang praktek di sini." Oh. Nah, dari cerita itu saya dikasih kopi, terus ngobrol, mereka curhat gitu. Oh. Mereka menganggap gereja ini terlalu eksklusif, tidak pernah mau membaur. Dan mereka kaget ternyata ada orang Kristen yang mau ngobrol sama mereka preman-preman gitu. Iya. Bagi mereka Dan itu sesuatu supir yang- angkot yang ada di situ. supir angkot di situ. Bahkan saya pernah mijetin supir angkot yang lagi asma gitu loh. Gara-gara mabuk, jackpot, asma, udah terminal gitu. Saya mijetin itu bau-bau alkohol gitu ya. Slow aja gitu. Iya. Dan bagi saya di situ setelah mendengarkan curhatan mereka, saya juga menjelaskan kenapa kok gereja ini sangat eksklusif. Karena memang gereja ini tempat salah satu korban 98 juga, mayoritas jemaatnya. Jadi masih trauma terhadap orang-orang lokal gitu. Jadi situ ada obrolan, ada komunikasi gitu kan. Dan akhirnya dengan komunikasi itu akhirnya mereka juga jadi lebih jelas. Iya, lebih jelas. Saya kan pernah baca tulisan nih Pak, Mas, mengenai Presiden Indonesia yang pertama. Nah, waktu beliau hadir di sebuah acara perayaan Natal di Jakarta, beliau kan melihat tulisan itu, Yesus adalah gembala yang baik. Nah, ketika beliau memberi sambutan, beliau malah bilang, itu spanduknya salah itu. Masa tulisannya Yesus gembala yang baik? Salah. Beliau bilang yang betul malah Yesus gembala yang terbaik gitu. Jadi gembala yang baik itu ya Anda aja. Yang terbaik itu Tuhan Yesus. Jadi gimana Anda mentransformasikan Yesus sebagaimana terbaik, orang-orang Kristen mentransformasikan itu di kehidupan bermasyarakat. Nah kalau Anda sebagai calon gembala nih, kira-kira
dengan Anda yang tadi yang berbaur dengan masyarakat, itu gimana Anda menyikapi, maksudnya membagi waktunya segala macam biar kira-kira meminimalis suara sumbang terutama yang dari dalam begitu. Ya lebih ke tahu tanggung jawab sih Mas. Maksudnya kalau memang sudah ada tugas atau tanggung jawab tertentu di gereja ya tetap harus dilaksanakan. Jangan alasan lagi nyangkruk sama warga ngopi ya itu salah namanya konsepnya kan. Kalau bagi saya Iya. Cangkruknya waktu Minggu pagi gitu ya. Alasannya San Mori gitu. San Mori itu kan ya itu udah salah kaprah ya. Nggak jadi ibadah dia. Saya jadi ingat teman saya yang San Mori. Sudah lanjut aja Mas. Lanjut aja. Saya tuh jadi ingat saya pernah diskusi sama teman saya gitu mengenai soal panggilan kependetaan gitu. Kami berhasil menyimpulkan gitu. Iya. Pendeta itu yang pertama itu bisa jadi pengangguran yang dibayar gitu. Pengangguran yang dibayar. Pengangguran yang bermartabat ini. Pengangguran yang bermartabat dan dibayar. Wih, enak. Bayang no, nggak lapo-lapo mobil Mercy. Wih. Nggak lapo-lapo omah gedong. Oh, ide. Karena apa? Karena memang kalau ngomongin soal kayak kalau pekerjaan sekuler gitu ya. Iya. Kan job desk jelas gitu. Iya. Ada job desk jelas Senin sampai Jumat. Iya. Pekerjaannya apa yang harus dikerjakan clear jelas. Punya atasan clear gitu. Pendeta atasannya siapa? Ngomongin Tuhan ya nggak ketok. Nanti itu ya maksudnya. Iya, paham. Bukan sesuatu yang nampak seperti pekerjaan sekuler. Gitu. Iya. Kalau diomongin tanggung jawabnya apa ya? Kalau ngomongin ya ibadah. Kalau ngomongin pelayanan buat perkunjungan atau apa kan itu juga nggak ada hukum yang jelas gitu. Itu bisa jadi pengangguran karena ya nggak salah karena tidak melanggar kewajibannya. Iya. Apalagi pandemi gini kan nggak mungkin perkunjungan juga ya. Nah itu juga. Iya. Tapi yang kedua, pendeta itu bisa menjadi orang yang tidak akan pernah menganggur. Oke. Mungkin dia cuma diam, tapi seharusnya pendeta memikirkan bagaimana gereja ini akan berjalan, bagaimana gereja ini akan mengarah kemana. Gerejanya berjalan Maksudnya gereja dalam artian gereja bukan hanya gedungnya, Mas. Oh gitu. Keseluruhan persekutuan umat di sini. Oke, mantap. Karena bagi saya bagaimana menciptakan suasana kekeluargaan, feel of belonging di antara umat. Iya. Untuk pertama-tama memiliki gereja ini sebagai milik bersama. Lalu setelah itu apa yang mesti bisa dikerjakan bersama untuk masyarakat? Oke. Bagi saya ya mikirin kayak gitu kan gak ada nganggurnya kan. Iya, Pasti harus bukan melobi ya, maksudnya kayak ngajak diskusi orang-orang jemaatnya. Terus juga bagaimana membaur di masyarakat sekitar sana. Itu kan bukan pekerjaan yang bisa cukup sekali dua kali kan. Itu kan sebuah proses dinamika berelasi gitu. Bagi saya itu sih Mas. Iya, oke. Terus dengan Anda sebagai calon pendeta yang masih di usia muda nih, maksudnya ketika Anda habiskan kemudian masih sudah bukan lagi di generasi yang milenial nih, ketemu anak-anak remaja yang lebih doyan mabar gitu, lebih doyan nge-game daripada pada ngumpul ibadah atau mungkin di doyan terus malam mingguan pacaran gitu. Nah itu gimana Anda mencoba membaur? Apakah Anda ikutan ayo mabar bareng sama Pak Pendeta gitu? Apakah dengan cara itu kira-kira? Itu bisa jadi satu pilihan untuk ke langkah berikutnya sih. Tapi bagi saya orang yang mabar atau kemudian tidak ikut acara persekutuan di gereja gitu atau ibadah dengan pacaran, nge-game. Kecuali kalau nge-game-nya setelah ibadah gitu mungkin terserah lah. Cuman kalau orang yang lebih memilih kegiatan lain dibandingkan gereja berarti ya belum ada gereja dalam hatinya. Jadi dia belum belum memiliki rasa feel of belonging itu. Dan bagi saya yang ya kita bangun rasa memiliki bersama, bukan soal kita di surat tanah gereja ada nama kita, bukan itu, tapi bagaimana rasa dan karsanya gitu. Kita bisa ini tuh juga rumahku rek gitu. Iya. Apa sih yang mau bisa aku lakukan buat rumahku? Ya kan, itu karena yang kan harus dibentuk. Generasi akan terus berjalan, yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah senior nggak mungkin terus menerus ngurusi gereja. Iya. Pasti butuh anak muda regenerasi. Untuk regenerasi. Nah itu untuk membangun garis regenerasi biar tidak terputus gitu. Itu sih makanya bagi saya itu pendeta itu bukan seorang pemimpin gitu. Pemimpin atau seperti ya pemimpin perusahaan direksi gitu yang
menciptakan aturan dan akan dilakukan, enggak gitu. Karena kan kita gereja itu bukan suatu organisasi yang profit, tapi gereja itu kan organisasi not to profit gitu. Not to, Not bukan to profit, bukan non profit, bukan profit, tapi not to profit. Tujuan utamanya bukan untuk profit, tapi ya juga dapat profit kan. Tapi bagaimana membangun rasa memiliki, dan itu memang tiap generasi strateginya beda-beda sih. Jadi kalau sama lansia kan nggak mungkin diajak mabar Mobile Oh Legends iya, atau yang nggak lain itu mungkin. kan, nggak mungkin. Susah. Daripada makin emosi gitu. Iya kan, AFK terus ya. AFK gitu. Iya. Itu ya strategi untuk lansia, Iya. dewasa, dan sampai yang anak-anak sekalipun pasti punya strategi yang beda, dan pasti semuanya berawal dari passion atau hobi. Oke. Jadi ya nggak masalah pendetanya mabar sama anak-anak, apalagi ya kalau mabar kalau bisa juga jago gitu loh kan, nggak mungkin pendetanya dipisui atau pendetaku syukur ya Pendetanya beban ini. nah justru itu harus bisa mengeksplor supaya setara atau lebih tinggi dari mereka. Oke. Dan setelah mabar itu kan bisa dimulai obrol dikit-dikit, ayo tugas ke gereja piye. Karena kan kita tahu sendiri ya, anak-anak muda zaman sekarang seringkali maunya instan gitu loh. Untuk membangun biar mereka nggak selalu, maksudnya bahwa gereja itu tempat yang asik buat ngobrol, buat ngumpul gitu loh. Gitu. Oke. Nah, kira-kira dengan perbedaan pola pikir anak muda yang zaman sekarang, gereja tempat Anda berjemaat ya, itu sudah memfasilitasi hal tersebut atau belum? Berarti cuma asal saya gitu ya? Atau gereja secara umum atau Secara umum, apa namanya? Gini, secara umum dulu yang Anda lihat, pengalaman Anda tempat sudah praktek di beberapa tempat itu tadi, terus kemudian gereja tempat Anda sendiri bertumbuh. Kalau secara umum gitu ya, dari yang saya lihat dan yang saya alami itu, gereja sudah mulai membuka diri sih. Meskipun belum menyeluruh dan masih banyak birokrasi yang sangat belibet, tapi bagi saya dari selama ini belakangan ini gereja sudah mulai banyak membuka diri gitu. Terutama di masa pandemi ini, bagi saya ini momentum transformasi gereja, di mana anak-anak muda itu tidak lagi sebagai kacung-kacung yang dicari ketika dibutuhkan, tapi ya memang mereka dibutuhkan sekarang. Ya bayangin masa lansia suruh ngeset alat-alat untuk live streaming atau apa, kan bukan eranya mereka gitu. Bagi saya ini era transformasi gereja, dan bagaimana petinggi-petinggi gereja masing-masing gereja ini bisa melihat momentum itu, jangan sampai kelepasan gitu loh. Karena di momen daring kan ya orang bisa kemana aja gitu. Iya, bisa dari mana aja. Bisa dari mana aja. Iya. Kalau dari tempat Anda sendiri bergereja sudah mulai juga sih, tapi memang ya baru di masa pandemi ini. Ya setidaknya mereka Roh Kudus membukakan hati mereka. Oh sini. Kalau apa namanya dengan apa namanya daring dengan begini, menurut Anda efektif nggak sih penyampaian apa namanya kira-kira penyampaian firman yang disampaikan, atau itu kembali ke personal orang yang lagi dengerin? Kalau bagi saya pribadi sih sudah, ya mungkin karena saya juga masih generasi yang muda gitu ya. Jadi antara melihat secara live dengan daring itu ya ada di masa transisi gitu. Jadi bisa kena semua. Mungkin kalau untuk orang tua saya atau mungkin generasi lansia saat ini mungkin butuh adaptasi sih. Cuman mungkin sepertinya sudah mulai terbiasa. Meskipun ya mungkin kalau disuruh pilih pasti mereka lebih pilih yang offline tentunya. Tapi mungkin karena kita sudah terbiasa nongkrong masuk, terus secara daring juga masuk, jadi mungkin kita adaptasinya lebih mudah sih. Secara pribadi Anda lebih suka bagaimana? Lebih suka offline atau lebih suka online? Kalau bagi saya sih tetap offline ya. Tetap offline. Karena peribadatan itu bukan soal kita menerima firman Tuhan aja atau asal nyanyi sih. Tapi momentum persekutuannya itu yang harus dihidupi. Ketika beribadah, ketika sebelum beribadah, ketika ibadah, dan bahkan pasca beribadah. Minimal ya yang sederhana, habis ibadah nggak langsung pulang lah, nyangkruk dulu di gereja, ngobrolin soal sharing selama seminggu ini atau pekerjaan, kan banyak hal yang bisa dibicarakan gitu. Iya betul. Oke. Nah ada mungkin netizen sini ada yang mau ditanyakan?
Boleh. Boleh, nggak ada ya? Oke. Nah, di kita sudah mau sampai di penghujung podcast nih, Mas. Nah, kira-kira dengan keberadaan Anda sebagai calon pendeta, terus kemudian dengan pengalaman Anda ketika praktek di beberapa tempat, terus kemudian kalau Anda sendiri ini, menurut Anda itu sudah apa namanya? Sudah passion atau apa namanya? Vocation. Iya, memang sudah. Oh iya, aku mau jadi pendeta. Atau masih gimana ya? Masih gini. Kira-kira dengan Anda ini, saya semakin mantap nih gitu. Jadi pendeta nih. Kalau sekarang sih, kalau istilah kerennya itu dari passion sudah jadi vocation sekarang. Wih. Vocation itu panggilan gitu. Iya. Dan saya sudah menemukan titik enjoy bahkan dalam hal-hal yang sulit sekalipun. Saya sudah bisa menikmati itu, bukan lagi kayak aduh kok gini sih orang kok rese. Sekarang ya itu saya nikmati gitu. Bukan berarti saya masokis ya, tapi saya menikmati itu bagian dari dinamika tempat yang saya pilih itu memang ya demikian, dan itu sangat menyenangkan bagi saya. Iya. Jadi sudah bukan lagi yang seperti Anda bilang tadi ya, apa namanya? Jadi pendeta yang apa namanya? Pengangguran bermartabat tadi sudah bukan lagi ya. Bukan lagi. Iya. Jadi menjadi pendeta itu memang benar harus dari hati dan perjalanan spiritual yang menentukan begitu ya. Tapi bahkan yang opsi kedua pun bisa jadi suatu blunder yang lain gitu. Mungkin Masnya pernah dengar gitu kayak, oh gereja itu dulu bagus waktu pendetanya ini. Oh iya. Bagi saya itu bukan sebuah keberhasilan. Bagi saya itu sebuah kegagalan pendeta itu menciptakan sebuah iklim. Karena keberhasilan gereja dalam artian gereja itu menjadi ramai, menyenangkan itu hanya karena dia gitu. Oh, karena sosoknya. Karena sosok. Bagi saya menjadi pendeta itu bukan berarti menjadi sentral, tapi melebur dan mencairkan semua aspek. Dan itu seringkali pendeta-pendeta bahkan yang muda sekalipun menciptakan sebuah sosok bahwa kalau nggak ada aku nggak jalan gitu. Secara sadar atau tidak sadar ya. Dan itu bagi saya itu blunder seorang rohaniwan, seorang pendeta gitu. Dan itu saya juga sempat mengalami gitu loh. Iya. Ketika saya ada, kegiatan itu ada. Ketika nggak ada, tidak. Berarti kan itu tidak menciptakan feel of belonging. Belongingnya ada, tapi bukan kepada gereja itu atau persekutuan secara menyeluruh, tapi hanya kepada satu sosok. Padahal yang harus kita pusatkan ya bukan manusianya, tapi Kristus itu sendiri ya. Kalau menurut kacamata Anda sendiri, kita nggak usah jauh-jauh nih, karena gereja kan banyak ya di Indonesia. Dari tempat Anda sendiri bertumbuh, ini, sudahkah merangkul dengan kebinekaan yang ada? Kalau untuk pada titik final, mungkin nggak ada titik final, tapi bagi saya sudah ada dalam jalan di sana. Dan tinggal bagaimana semakin ya digoreng lebih matang. Bisa lebih jelas. Kalau dari Anda sendiri, kira-kira bakal seperti apa? Maksudnya berbuatnya agar kebinekaan ini makin guyup, makin apa namanya? Makin enak. Jadi nggak lagi ada sekat yang timbul gitu. Ya, sampai setiap umat itu tidak berpikir orang yang beragama lain itu masuk neraka atau kafir. Itu bagi saya itu sebuah titik kenikmatan tersendiri. Bagi saya maksudnya itu titik keberhasilan lah. Bagi saya ya. Karena selagi orang Kristen sendiri masih berpikir surga neraka orang lain, bagi saya surga tidak akan pernah tercipta gitu. Karena ya surga kan ibarat pakai kaki ibu, Mas. Nggak muat, Mas. Iya, makanya kelemon. Bagi saya ya itu bagaimana gereja sudah berhenti bermasturbasi sih. Loh, maksudnya gereja ini tolong diperjelas ini bahasanya. Iya. Tolong dijelaskan. Gereja itu seringkali itu membuat rancangan program, kegiatan atau pelayanan itu terlalu banyak ke dalam gitu. Kan itu sama aja bermasturbasi kan. Memuaskan diri sendiri, kenangan atau euforia yang semu bagi saya gitu. Tapi itu udah melanggar dari panggilan Kristus sendiri. Padahal harusnya di mana kita dipijak, kita menerangi apa yang ada di sekitar kita. Yaitu kalau di konteks sekarang ya minimal orang-orang di sekitar gereja menerima dampak
hadirnya gereja nggak cuma sekedar dikasih aksi sosial kalau Paskah atau Natal gitu loh. Mhm. Tapi kehadiran gereja ini sendiri menjadi hal yang positif bagi masyarakat. Oke. Diperluas dalam kelurahan itu, kecamatan, kota, Oke. mungkin yang lebih luas lagi. Kira-kira kalau berkenan nggak misalnya Anda bekerja sama dengan apa namanya yang mungkin beda sinode kah atau beda gereja kah gitu? Sangat Memungkinkan? berkenan, sangat memungkinkan. Gitu. Wong yang kita sembah sama, yang kita ikuti sama. Oke. Itu saja dari kami podcast Wawasan 62. Semoga bisa mencerahkan teman-teman yang ada yang udah melihat ini. Jangan lupa Like, share, dan subscribe.